Guys, siap-siap ya, karena di Putih Hitam Channel kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang sering banget kita lihat di sekitar kita, tapi kadang kita males mikirinnya. Premanisme. Tapi bukan sekadar ngomongin preman, kita bakal bedah tuntas nih. Kira-kira kenapa sih minimnya lapangan kerja itu bisa jadi pemicu utama munculnya tindakan premanisme? Ini bukan cuma teori, tapi kita bakal bahas dari berbagai sudut pandang. Kenapa lapangan kerja itu penting banget? Bayangin gini deh bro, sis. Lo lulus sekolah atau kuliah, semangat banget pengen kerja, pengen punya duit, pengen mandiri. Pas nyari kerja, lowongan susah banget ditembus. Saingan bejibun, kualifikasi tinggi, gaji pas-pasan. Rasanya kayak udah lari maraton, tapi garis finishnya nggak kelihatan. Frustasi kan? Nah, ini yang dirasakan banyak banget orang di Indonesia, khususnya anak-anak muda. Gini loh, lapangan kerja itu ibarat pintu rezeki. Kalau pintunya banyak dan kebuka lebar, orang bisa masuk, kerja, dapat duit halal, dan hidup layak. Tapi kalau pintunya sempit, bahkan kayak cuma bolongan kunci, ya otomatis orang bakal rebutan, sikut-sikutan, bahkan ada yang nyari jalan pintas. Nah, jalan pintas ini nih yang kadang nyerempet ke hal-hal yang nggak bener, salah satunya premanisme. Premanisme bukan sekadar jagoan jalanan. Ketika dengar kata preman, apa yang langsung kebayang di benak kalian? Orang sangar, tatoan, minta duit nodong? Iya, itu salah satu bentuknya. Tapi premanisme itu nggak sesederhana itu guys. Ini adalah fenomena sosial yang kompleks. Preman itu asalnya dari kata free man atau orang bebas. Tapi di Indonesia, maknanya jadi bergeser jauh. Premanisme itu sebenarnya adalah tindakan pemerasan, intimidasi, kekerasan, atau tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dengan mengandalkan kekuatan fisik atau ancaman. Intinya, mereka bikin aturan sendiri, terus maksa orang buat ikutin aturan mereka, biasanya demi duit. Contoh paling gampang, tukang parkir liar, pungli di pasar, jaga keamanan komplek, tapi pakai cara ngintimidasi, sampai yang lebih gede kayak penguasaan lahan ilegal. Ini semua masuk kategori premanisme bro. Hubungan antara minimnya lapangan kerja dan premanisme. Sebuah skenario, nah, sekarang kita sambungin nih benang merahnya. Gimana minimnya lapangan kerja bisa jadi pupuk buat premanisme? Yuk, kita bikin skenario. Skenario 1, jalanan adalah pilihan terakhir. Bayangin seorang pemuda yang udah coba ngelamar kerja kemana-mana, tapi selalu ditolak. Pendidikan mungkin pas-pasan, skill juga terbatas. Keluarga di rumah butuh makan, adik sekolah, orang tua udah sepuh. Akhirnya, dia ketemu teman-temannya di tongkrongan. Teman-temannya ini mungkin udah duluan main di jalanan, narikin duit parkir liar, atau jadi jaga keamanan di suatu tempat. Awalnya mungkin dia ragu, takut, malu, tapi desakan ekonomi itu kuat banget bro. Akhirnya dia mikir, daripada kelaparan, daripada keluarga nggak makan, mending ikutan ini, lumayan buat nyambung hidup. Dari sini, dia mulai terjun ke dunia premanisme. Awalnya cuma ikut-ikutan, lama-lama jadi kebiasaan, bahkan jadi pekerjaan utamanya. Skenario 2, kekuasaan dalam ketiadaan pilihan. Ada juga kasus di mana seseorang yang awalnya punya potensi, tapi karena akses ke pekerjaan formal itu susah banget, dia akhirnya merasa nggak punya pilihan lain selain membangun kekuasaan sendiri. Mungkin dia punya fisik yang kuat, atau punya keberanian lebih. Dengan kekuatan ini, dia mulai menguasai wilayah tertentu, misalnya terminal, pasar, atau jalanan. Dia tahu, di sistem yang ada, dia susah bersaing secara legal. Akhirnya dia menciptakan sistemnya sendiri, di mana dia adalah bosnya. Orang-orang di sekitarnya yang juga nggak punya pilihan, akhirnya bergabung dengannya, membentuk kelompok preman. Ini kayak menciptakan lapangan kerja sendiri, tapi dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan banyak orang. Skenario 3. Dari korban menjadi pelaku, nggak sedikit juga preman yang awalnya adalah korban. Mereka mungkin dulunya anak-anak jalanan yang nggak punya tempat, nggak punya arahan. Mereka tumbuh di lingkungan yang keras, di mana kekerasan dan premanisme dianggap sebagai cara bertahan hidup. Akhirnya, mereka menyerap nilai-nilai itu, dan pada gilirannya, mereka menjadi pelaku premanisme itu sendiri. Ini mirip lingkaran setan, guys. Minimnya lapangan kerja memperparah kemiskinan. Kemiskinan menciptakan lingkungan yang keras. Lingkungan yang keras melahirkan premanisme. Premanisme merusak tatanan sosial dan ekonomi, sehingga makin sedikit lapangan kerja yang tercipta, dan seterusnya, terus berputar. Solusi dan harapan, ada cahaya di ujung terowongan. Terus, kalau gini caranya, apa kita cuma bisa pasrah aja bro sis? Nggak dong, pasti ada solusi dan harapan. Ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua juga punya peran. Pemerintah, bikin program kerja yang nendang. Prioritaskan pendidikan dan keterampilan.
Pemerintah harus invest lebih banyak di pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jangan cuma teori, tapi praktek yang bisa langsung dipakai. Dorong UMKM dan startup. Sektor UMKM itu tulang punggung ekonomi. Pemerintah bisa kasih modal, pendampingan, dan akses pasar buat UMKM biar mereka bisa berkembang dan nyerap tenaga kerja. Startup juga perlu didukung biar makin banyak inovasi dan lapangan kerja baru. Permudah perizinan usaha. Birokrasi yang ribet bikin orang malas buka usaha. Pemerintah harus bikin regulasi yang lebih simpel dan cepat biar orang gampang berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur di daerah. Pembangunan yang merata bikin ekonomi bergerak di berbagai daerah. Ini bisa menciptakan lapangan kerja baru di luar kota-kota besar. Kita sebagai masyarakat, jangan cuma nonton. Dukung produk lokal. Beli produk dari UMKM tetangga, dukung usaha kecil. Itu sama aja kita bantu mereka survive dan bisa mempekerjakan orang lain. Berani melapor. Kalau lihat atau jadi korban premanisme, jangan takut lapor ke pihak berwenang. Kalau kita diem aja, mereka makin merajalela. Memberdayakan lingkungan. Mungkin di lingkungan kita, ada anak-anak muda yang bingung mau ngapain. Kita bisa adakan pelatihan kecil. Atau bantu mereka nyari info lowongan kerja. Sedikit-sedikit, bisa jadi banyak. Jadi pembuka jalan. Kalau kalian punya usaha, coba deh buka kesempatan buat anak-anak muda yang baru lulus atau yang kurang pengalaman. Ajarin mereka, bimbing mereka. Siapa tahu dari situ mereka bisa berkembang dan jadi pengusaha sukses. Kenapa kita harus peduli? Premanisme itu bukan cuma soal kriminalitas. Ini soal masa depan bangsa. Kalau lapangan kerja minim, premanisme merajalela. Artinya apa? Generasi muda kita banyak yang nggak punya harapan, nggak punya arah. Mereka yang seharusnya membangun negeri ini, malah terjebak dalam lingkaran setan. Ekonomi jadi nggak stabil, investasi jadi takut masuk. Masyarakat hidup dalam ketakutan. Kita harus peduli karena ini adalah masalah kita bersama. Ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua. Kalau kita bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja, kita nggak cuma mengurangi angka pengangguran, tapi juga mengurangi angka premanisme, mengurangi kriminalitas, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Semoga ada perubahan. Sudah kita ngobrolin soal minimnya lapangan kerja yang berujung ke premanisme. Semoga obrolan kita di Putih Hitam Channel kali ini bisa membuka mata kita semua, bikin kita lebih peka, dan lebih semangat buat ikut berkontribusi. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadi bagian dari solusi. Ingat, setiap orang punya hak buat hidup layak dan punya pekerjaan yang halal. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan kemauan untuk berubah, kita pasti bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana setiap orang punya kesempatan untuk berkembang. Dan premanisme cuma jadi cerita lama yang gak ada lagi di kehidupan kita. Terima kasih sudah dengerin sampai habis ya bro sis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Putih Hitam Channel biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.